Istri Apung berkata, Mandau suaminya telah menghilang bersamaan dengan hilangnya nyawa. Ia memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke Saranjana karena kota itu sangat berbahaya. Banyak nyawa telah melayang hanya karena ambisi mereka untuk membuktikan keberadaan kota gaib itu. Istri Ampong tak bisa keluar dari jaring karena parang maya atau ilmu hitam yang dikirim busuk Ampong akan menyakiti. Karena wanita itu tidak bisa membantu, mereka terpaksa pamit pulang. Gak kenal. Nyala dikasihnya. Pergi, Rusmiati memberi jawaban Tidak secara maksudnya serius. ini ya lo. Ia berkata jika Mandau itu ada di Dek dekat kabel tempat sang tau ayah. boy. Saat itu juga mereka langsung mencari makan untuk Apung dan baru sampai Mas, di malam hari. Titik iki Kondisi yo. sungai yang gelap tampak mencekam ditambah Iki lho, badai bunder senter cilik yang iki lho. habis satu persatu. Iku apa? Ketika itu, Batas. Oh, pembatas tuh. Fei menjerit histeris melihat sosok Uyang yang tertawa sambil meringis. Uyang itu berkata jika mereka harus menggali kuburan utuh Ampong. Randy baru menyadari jika wajah Uyang itu mirip seperti Rusmiati, anak utuh Ampong. Hamidah membenarkan hal itu dan berkata jika Rusmi hanya ingin kobong. membantu. Ternyata istri Ampong tinggal bersama anak Uyangnya di tepi sungai agar tidak dibunuh oleh warga. Tahu. Karena Angin. mesin perahu mati, mereka terpaksa mendayung hingga sampai di pemakaman. Oh iya ya. Coba Jess. Apanya? Randy, Colok ya? Dion, dan Colokin. Anwar langsung menggali Jadi makam guys, sembari mengucap ini permisi. blender Setelah Samuno menemukan peti guys. mati, mereka mencongkel Gak kain bisa penutup di nyala atasnya. guys. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ular besar bersantai di atas sang jenazah. Lepasin ya. Randy mengeluarkan ular dengan linggis hingga Fitri terjatuh ke liang lahat. Ia mengambil mandau itu secara perlahan hingga mendengar suara utuh Ampong yang memperingatkan adanya bahaya. Setelah mendapatkan mandau sakti, mereka bergegas kembali ke perahu dan mendayungnya bersama-sama. Seketika itu, Guys, sabar hantu guys. pocong yang bersemayam di kuburan bangkit secara serta untuk menghadang para pencuri mandau Tanya utuh mau Ampong. giling Satu sembako persatu, peti guys. jenazah itu mengambang di sungai yang berisi pocong Blendernya lengkap nggak dengan bisa, jenazahnya. Pocong rawa ikut muncul ke permukaan untuk menakut-nakuti para pemuda-pemudi itu. Randy yang dikejutkan oleh kemunculan pocong rawa sampai terjatuh ke dalam sungai. Beberapa pocong rawa lain ikut mencuat dan berjalan perlahan mendekati perahu. Untungnya mesin kembali menyala dan di hari keempat hilangnya Sita, mereka pergi ke kota Barabai untuk mendaki gunung Halau-Halau selama 2 hari lamanya. Gunung itu merupakan puncak tertinggi di Kalimantan. Semua kendaraan harus berhenti di desa Kiu bagian hulu Sungai Tengah. Tanpa membuang waktu, mereka langsung jalan kaki menyusuri hutan agar bisa segera menemukan pohon kariwaya. Sesampainya di jalur puncak Tiranggang, Hamidah mulai diganggu oleh sosok bayangan yang melintas. Perjalanan itu membawa mereka ke Sungai Karu untuk istirahat sejenak. Melihat mandau sakti tergeletak di atas bebatuan, Hamidah mulai berniat untuk mencurinya. Untungnya, Anwar memergoki tingkah wanita itu dan menegurnya. Tadi kamu lihat Imando terus kelihatan banget. Malam harinya, mereka mendirikan tenda untuk tidur sembari menunggu pagi tiba. Dion terbangun, mendengar suara keributan dan mengambil senter untuk memeriksa. Apa ini? Hamidah ikut membuka Namanya- mata namanya mengetahui Dion. Dion pergi meninggalkan mereka. Hamidah teringat dengan pesan Abah Hadran yang menyuruh mereka untuk mencuri mandau keramat itu. Selain bisa menyelamatkan Sita, mandau itu bisa menyelamatkan Hendra. Tanpa menunggu pagi, Hamidah mencuri mandau itu dan lari sejauh mungkin. Dion melihat beberapa gadis menari di tengah hutan. Sementara Hamidah dikejar oleh bayangan yang melintas kian kemari. Dion semakin ketakutan melihat para penari yang berlenggak-lenggok mendekatinya. Saat ia hendak menjauh, posisi penari itu justru semakin mendekatinya. Terpaksa, Dion ikut menari dengan mereka hingga kesadarannya perlahan menghilang. Di jam 2:30 pagi, Randy terbangun mengetahui Dion tak ada di sampingnya. Ia membangunkan Anwar untuk ikut mencari Dion.
Fitri dan Faye ikut kaget saat Melempem mengetahui iki mbakku, Hamidah Mas. hilang. Kok Mereka berpencar untuk Nggak apa-apa. mencari dua temannya itu. Hamidah yang berada di dalam hutan melihat sosok bayi yang bisa bicara memanggilnya Mama. Ia langsung terhipnotis untuk memeluk bayi itu dan suara teriakan Midah masih terdengar oleh teman-teman yang lain. Mereka lari menghampiri suara itu dan menemukan Hamidah telah mati. Sosokku yang rusmi terbang meninggalkan jasad Midah yang orangnya habis dimakan. Fitri mengambil mandau keramat dari jasad Midah dan berlari meninggalkan wanita itu. Kendala ya Mas. Pagi harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke pohon kariwaja. Meski Dion belum ditemukan, mereka terpaksa lanjut jalan karena waktu untuk menyelamatkan Sita sudah hampir habis. Fitri mendengar suara gesekan di semak belukar dan mengeluarkan mandau untuk menebas hewan buas. Saat ia menuduk, sosok pocong hutan terlihat berdiri di depan mata. Fitri tak menyangka hewan buas yang bersembunyi di balik semak itu hanyalah anak kucing yang kelaparan. Sampai di malam harinya, mereka belum menemukan pohon keramat itu. Fitri memutuskan untuk sholat dan berdoa agar diberi petunjuk di mana letak pohon itu. Tepat setelah melaksanakan ibadah, Fitri jatuh pingsan. Ia terbangun di sebuah tempat yang gelap dan dikelilingi oleh para Coba ya. pocong kuburan. Lanjut. Mereka memperingatkan Fitri untuk tidak pergi ke Saranjana karena ia bisa mati saat berada di kota gaib itu. Fitri menjerit histeris dan berlari menjauhi makam yang sudah dipenuhi oleh pocongan. Kaki wanita itu dijerat oleh tali pocong hingga tak mampu berlari lagi. Hari berikutnya, waktu sudah semakin menghipit di mana mereka hanya memiliki 1 hari lagi untuk menyelamatkan Sita. Mereka sudah sampai Jumantir dan mengambil jalan belok di persimpangan. Agar tidak tersesat, Anwar mengikat kaos ke sebuah batang pohon. Di hari yang mulai gelap, mereka masih belum menemukan pohon itu. Ternyata mereka hanya berputar-putar tanpa menemukan puncak harapan. Fitri yang kelelahan terbaring lemas di pelukan Faye. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak hingga langit kembali menjadi gelap. Suara musik tradisional Panas. tiba-tiba mengalir perlahan dan semakin kencang. Mereka berlari ke Itu sumber suara susah itu gitu dan berarti melihat dengan Tembaga mata ya, kepala sendiri di apa-apa. mana banyak orang menari mengenakan Iya, pakaian iya. tradisional. Faye lari ke tengah para penari yang mengajak Dion untuk terus menari. Anwar berkata jika tarian itu adalah tari topeng dari Kalimantan. Para penari tidak akan berhenti sampai mereka mati. Faye dan Randy yang hendak menyelamatkan Dion justru ikut menari, begitu juga Anwar. Kini hanya tinggal Fitri yang masih sadar dan berusaha untuk membangunkan ketika teman-temannya itu. Kesal dengan tingkah teman-teman yang tak terkendali, Fitri mengeluarkan mandau keramat untuk menghancurkan alat musik para penari. Seketika itu, semua hantu menghilang seiring musik tradisional yang tak lagi kedengaran. Dion, Faye, Randy, dan Anwar kembali sadar setelah menari bersama para rombongan. Tak berselang lama, Dion mengembuskan nafas terakhirnya setelah kelelahan menari seharian penuh. Tubuhnya pun sudah bersimbah darah akibat disiksa oleh penari lainnya. Randy berhasil menemukan pohon kariwaya dan meneriaki teman-temannya untuk segera pergi ke sana. Fitri yang lelah berlari pun jatuh hingga membuat ketiga temannya khawatir. Anwar justru mengambil mandau itu dan membukanya tepat di depan pohon kariwaya. Sosok pocong kembali muncul di belakang Anwar dan langsung menyeretnya ke tepian. Ratusan pocong lain ikut datang hanya untuk membunuh si Anwar tanpa sebab yang jelas. Terus bingung bongkar ya. Fitri merebut mandau dari Ini jasad Anwar dan ditarik mengusir para pocong itu hanya dengan membuka mandaunya. Mereka lari memasuki pohon kariwaya yang berisi lorong gelap. Setelah beberapa meter, mereka keluar di lorong itu dan sampai di kota Saranjana. Meski di dunia manusia Tapi sudah kino- malam, kota Saranjana masih pagi dipenuhi dengan gedung menjulang tinggi. Di hari ketujuh menghilangnya Sita, Fitri, Randy, Coba, dan Yes. Faye sudah berada di sisi luar Colokin, kota colokin, Saranjana. colokin. Tempat itu penuh dengan jin berwujud manusia yang bekerja dengan berbagai macam profesi. Mengetahui ada manusia tak diundang, Coba para Mas petugas punya langsung tes pen, menjemput enak bertiga iso untuk ngecek bela di diri. sing Dalam pelariannya, sosok nyala Indra listrik bersama di kakeknya sini menyelamatkan enggak. mereka bertiga yang melenggang cepat dengan mobilnya. Ia berkata jika mereka sampai tertangkap penjaga, maka di dunia manusia tubuh mereka dinyatakan meninggal dunia.
Indra membawa mereka ke portal gaib yang bisa mengembalikan manusia ke dunia melalui kota baru. Fitri bertanya mengapa Indra tidak pulang ke dunia manusia bersama mereka. Ternyata Indra sengaja menetap di Saranjana agar tidak membebani keluarganya yang miskin. Fitri memohon pada Indra untuk membantu mereka mencari Sita. Indra pun membujuk kakeknya yang akhirnya membawa mereka bertiga ke tempat pernikahan. Pengantin pria adalah tokoh terhormat di Saranjana yang memiliki darah bangsawan. Ia yakin Sita dibawa ke tempat itu untuk dijadikan budak atau permaisuri. Sesampainya di sana, kakek memperingatkan agar mereka senantiasa berhati-hati. Normal Sekali kabel. tertangkap, maka Ini mereka tak normal. akan bisa pulang lagi. Tak disangka Sita adalah calon mempelai wanita yang hendak dijadikan istri ke-100. Fitri mengajak Sita untuk pulang ke dunia Kalau manusia. dipakai Pastinya, langsung mas, Sita sudah sangat jadi betah gak pakai berada di iki. kota Saranjana. tapi nek Apalagi banyak orang yang ini mencintai di dengan tulus ucap sana, no, serta rasa damai dia yang langsung pernah muter. dirasakan semasa Dibikin hidupnya. gitu. Wei memaksa Sita Ini kan kayak perantara gitu toh. Iya, ini pengantar toh. Fitri dan Ya Wei kan? sudah kehabisan kata-kata untuk merayu Sita. Lady terpaksa menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ditespen gak, Ray? Gideon dan 2 orang lain Belilah. telah mati dalam perjalanan menyelamatkan Sita. Ia Tapi mudah dari situ untuk tidak bersikap egois. Perjalanan menuju ke kota gaib bukan kurawan apalagi liburan.